Halo Sobat PKU, selamat datang di video pembelajaran oleh tutor sebaya Redaktor 62. Nah, ini kenalin, aku Azetia Zamanha dari Matematika 62. Ini beberapa prestasi dan juga pengalaman aku, bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini aku bakal ngebahas materi MBL sesi UAS, yaitu modelan matematika dengan SPL. Matriks, yaitu kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Dinotasikan dengan huruf kapital, misalkan A, B, C, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada A, I, J. I itu menunjukkan baris, J itu menunjukkan kolom. Maksudnya gimana? Misalkan A12, berarti menunjukkan elemen matriks itu berada di baris pertama, kolom kedua. Terus ada juga beberapa matriks khusus. Nah, matriks khusus ini pasti matriks segi, nggak mungkin bukan matriks segi. Nah, matriks segi ini apa? Matriks segi adalah matriks yang banyaknya baris dan juga banyaknya kolom itu sama. Misalkan ini, matriks A berordo 2 kali 2, bisa juga 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Terus ada juga matriks segitiga atas. Matriks yang semua elemen di bawah elemen diagonal utamanya adalah 0. Ini diagonal utama. Nah, di bawahnya itu 0. Disebut matriks segitiga atas. Ada juga matriks segitiga bawah. Nah, ini kebalikannya dari matriks segitiga atas. Ini semua elemen di atas elemen diagonal utamanya adalah 0. Terus ada juga matriks identitas. Semua elemen diagonal utamanya itu 1. Dan elemen lainnya itu 0. Biasanya dinotasikan dengan I. Nah, ini I3 kenapa? Karena matriksnya berordo 3 kali 3. Misalkan matriksnya berordo 4 kali 4, berarti I4. Terus ada operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini syaratnya adalah kedua matriks memiliki ordo yang sama. Kalau misalkan ordonya nggak sama, itu nggak bisa dijumlahin ataupun dikurangi ya. Nah, hasilnya adalah matriks berordo yang sama dengan matriks sebelumnya. Terus ada perkalian dengan skalar. Ini skalarnya dikalikan ke semua elemen matriks. Misalkan ini, 5 dikali 1, 5, 5 kali 2, 10, dan seterusnya. Terus ada juga transpose matriks. Ini adalah mengubah baris menjadi kolom, begitu juga sebaliknya. Misalkan ini, 1, 2, itu kan tadinya baris pertama. Nah, kita ubah menjadi kolom pertama, begitupun seterusnya. Terus ada perkalian matriks. Nah, kalau ini syaratnya adalah banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Ini ya. Nah, kalau misalkan baris pada kolom matriks pertama tidak sama dengan, maaf, banyaknya kolom pada matriks pertama tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua, itu nggak bisa dikaliin. Nah, hasilnya adalah ini, M dikali N. Hasilnya adalah banyaknya baris pada matriks pertama dan juga banyaknya kolom pada matriks kedua. Misalkan ini, matriks A berordo 3 kali 2, matriks B berordo 2 kali 3. Nah, menghasilkan matriks yang berordo 3 kali 3. Cara ngaliinnya gimana? Kalikan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Ini 1 kali 3, 3, 2 kali min 4, min 8. Min 8 tambah 3 itu min 5. Dan seterusnya, yang lain juga gitu. Terus ada hukum penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ini kayak hukum asosiatif aja, misalkan ada matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C, itu bisa dulu ngerjain yang A ditambah B atau B tambah C, baru ditambahin A. Terus ada matriks A ditambah negatif matriks A. Nah, berarti matriks 0, karena semua elemennya itu akan menghasilkan 0. Ini A ditambah B juga sama dengan B ditambah A, ini K1 dikaliin A ditambah B sama aja K1 dikali A ditambah K1 dikali B. Nah, ini juga kurang lebih sama. Terus yang ini 0 dikalikan matriks A sama dengan 0. Karena lagi-lagi semua elemennya akan bernilai 0.
Hukum transpos matriks. Matriks A ditambah atau dikurangi B lalu ditransposkan itu sama aja kayak matriks A ditranspos, terus B ditranspos baru ditambahin atau dikurangi. Terus matriks A ditransposin terus ditransposin lagi itu sama aja kayak kembali ke matriks awal. Terus ini skalar dikaliin matriks A ditransposin itu sama aja misalkan kalian mau matriks A ditransposin dulu baru dikaliin skalar itu sama aja. Nah ini A dikali B ditransposkan itu sama aja kayak B ditransposin terus dikali A transpos. Kenapa bukan A transpos dikali B transpos? Itu menghasilkan matriks yang berbeda. Ini pokoknya udah dari sananya nih kayak gini teman-teman. Jadi nggak bisa kalau misalkan A transpos dikali B transpos itu salah. Karena misalkan matriks A berordo 2 kali 3. Terus matriks B berordo 3 kali 1. Nah itu kan bisa dikaliin kan. Tapi kalau B dikali A itu nggak bisa. Karena tadi kolom pada matriks pertama tidak sama dengan baris pada matriks yang kedua. Terus ada hukum perkalian matriks. Ini asosiatif. Ya, pasti udah ngerti ya ini. Nah, ini yang tadi catatan secara umum. A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Persamaan linear. Definisinya, persamaan linear dalam n ubah x1, x2, x3, dan seterusnya adalah suatu kalimat matematika yang berbentuk A1, x1 ditambah A2, x2 ditambah A3, x3, dan seterusnya sama dengan B. Di mana B adalah konstanta real dan N adalah bilangan asli. Nah, ini dia SPL. Definisinya adalah kumpulan dari beberapa persamaan linear. Sistem persamaan linear dengan M dan N ubah ditulis dalam bentuk standar kayak gini. Biasanya nanti eh dijadiin matriks juga. Penyelesaian atau solusi dari SPL, nilai-nilai peubah X1, X2, X3, dan seterusnya memenuhi semua persamaan linear. Itu disebut penyelesaian atau solusi dari SPL. Nah, dalam bentuk matriks, XPL dinotasikan dengan AX sama dengan B. Nah, A ini disebut matriks koefisien. Nah, kalau ini sering banget kita jumpain ya, teman-teman. Ini dibacanya matriks A gandeng B. Jika B-nya sama dengan 0, maka SPL disebut SPL homogen. Jika B-nya tidak sama dengan 0, SPL disebut SPL tak homogen. Pemodelan matematika. Langkah pemodelannya, pelajarinnya masalah, terus dibikin model matematikanya atau formulasinya, terus solusi SPL, solusi masalah. Nah, langkah penyelesaiannya biasanya em, diganti pakai simbol-simbol, terus nanti dieliminasi atau substitusi. Operasi baris dasar. Nah, ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada EIJ, menukar baris I dengan baris J. Misalkan E12, berarti menukar baris 1 dengan baris 2. Terus yang kedua EIK, mengalihkan baris I dengan konstanta. Misalkan E2 dikalikan setengah, berarti semua baris 2 itu dikalikan dengan setengah. Terus yang ketiga ada EIJK, menambahkan baris I dengan K kali baris ke J. Misalkan E12 min 2, berarti min 2 dikalikan baris kedua lalu ditambahkan baris pertama yang menghasilkan baris pertama yang baru. Ada juga yang namanya ekuivalen baris. Matriks A dikatakan ekuivalen baris dengan matriks B. Nah, notasinya tuh gini biasanya. Apabila terdapat serangkaian OBD sehingga menghasilkan matriks B gitu. Nanti kita akan lihat ini di latihan soal. Oke, kita next ke latihan soal. Nah, di sini ada, misalkan diberikan matriks A yang elemen-elemennya didefinisikan, misalkan diberikan matriks A yang elemen-elemennya didefinisikan sebagai berikut. Nah, A ini ordonya 2 kali 3. Biar gampang, kita tulis dulu elemen-elemennya. Berarti A11, terus A12, A13.
Terus di sini A21, A22, A23. Nah, kita tinggal masukin aja nilainya sesuai yang ada di soal. Di sini dikatakan kalau I kurang dari J itu I min J, kalau I sama dengan J itu nol, dan I lebih besar dari J itu min AJ. A11 berarti sama ya, berarti nol. A12 itu I-nya kurang dari J berarti 1 min 2, min 1. Terus ini min 2. Terus ini I-nya lebih besar dari J, berarti min AJI. Berarti min A12. A12 kan min 1, berarti dinegatifkan, berarti jadi 1. Terus ini 0, ini min 1. Nah ini A-nya. Yang ditanya ini tuh A transpos dikali A. Berarti kita harus cari A transposnya dulu. A transposnya tinggal kita transposin aja. Yang tadinya baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Berarti ini 0, min 1, min 2. Terus 1, 0, min 1. Nah, A transpos dikali A ya, bukan A dikali A transpos. Jadi baris ini dikaliin sama kolom yang ini. Dan seterusnya. Aku cepet aja ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah ini 0 kali 0, 1 kali 1 terus ditambahin. Jadi 1. Ini kesini dulu deh. 0, ini min 1, ini 0, 1, 2, min 1, ini 2, ini 5. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kan matriks A itu berorder 2 kali 3. 2 kali 3. Terus ini 3 kali 2. Makanya matriksnya akan berorder 3 kali 3. Oke, next. Nah, di sini ada diketahui matriks A ini. Terus tentukan matriks B sehingga B-nya ini. Kita melakukan serangkaian OBD. Nah, caranya gimana? Kalau kayak gini, itu kita selesain dari yang paling dekat dengan matriks A dulu nih. Berarti kita lakuin OBD dari sini. E12. Tadi dari sini aja kali ya. S1 dulu. Berarti menukar baris pertama dengan baris yang kedua. Berarti ini 1, 4, 0. Terus ini 6, 8, 2. Baris 3 nggak berubah. Nah, terus kita lakuin yang ini. E2,5. Berarti baris kedua itu dikalikan dengan setengah. Ini nggak berubah. Aku tulis ulang. Terus yang ini berarti jadi 3, 4, 1. Terus ini nggak berubah. P2, 0. Terus kita lakuin yang ini.
E21 min 3. Berarti min tiganya dikalikan dengan baris pertama, lalu ditambahkan dengan baris kedua menghasilkan baris kedua yang baru. Jadi baris pertama nggak berubah. Terus baris ketiga juga nggak berubah, aku tulis dulu. Min 3 dikalikan 1 tambah 3. Jadi 0. Terus min 8 ini 1. Nah, kita tinggal yang terakhir ini. OBD E31 min 2P. Berarti min 2P-nya dikalikan dengan baris pertama, lalu ditambahkan dengan baris ketiga, menghasilkan baris ketiga yang baru. Baris 1 dan 2 tidak berubah, aku tulis dulu. 1, 4, 0, 0, min 8, 1. Nah, min 2P dikaliin ini 1, terus ditambah 2P. Jadi ini 0, terus ini min 8P plus 2. Karena kan min 2P dikali 4 min 8P terus ditambah ini. Terus ini berarti 0. Nah, ini dia matriks B-nya. Ini jawabannya, teman-teman. Oke, next. Udah selesai teman-teman ternyata. Terima kasih udah nonton videonya. Semoga makin paham dan semoga hasil UASnya memuaskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran tutor sebagai didaktar 62 berikutnya.